Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita pada kesempatan kali ini di mata kuliah biostatistik gitu ya. Untuk pertemuan kita yang pertama ada materi tentang pengantar ya, pengantar statistik kesehatan. Tentu di mata kuliah biostatistik ini adalah menjadi eh, pengantar ya, baik untuk model skripsi nantinya maupun mengantarkan teman-teman di dunia kerja begitu bahwasanya statistik itu penting gitu ya dari mulai kita belajar tentang angka gitu ya dan kemudian angka-angka itu akan diinterpretasikan hasilnya sehingga bisa memuat informasi-informasi terkait kesehatan, apalagi kesehatan ya. Misalnya data-data tentang penyakit, baik itu penyakit menular, penyakit tidak menular, kemudian data-data di pelayanan kesehatan ya, tentu semuanya itu akan berhubungan dengan statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status yang berarti negara, yang pada awalnya statistik hanya menyangkut urusan-urusan negara, namun sekarang statistik modern ini sudah digunakan hampir di seluruh aspek kehidupan manusia, seperti angka, ya, situasi ekonomi, budaya, kemudian politik, sosial, pendidikan, dan penduduk. Nah, statistik adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data tentang bidang kegiatan tertentu dan mengambil kesimpulan dalam situasi tersebut di mana ada ketidakpastian dan variasi. Jadi dengan statistik pun ya ketika kita bicara di bidang kesehatan dari data statistik gitu ya itu juga bisa melahirkan sebuah kebijakan. Ya, dari data statistik juga bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Dari data statistik juga digunakan sebagai informasi, ya, informasi-informasi kesehatan. Nah, tentu apalagi di era modern begitu ya, sebuah statistik itu apalagi di bidang kesehatan tidak melulu tentang kesehatan, tentang penyakit, namun kesehatan dan penyakit ini juga dilihat dari demografinya. Ya, bahwasanya lahir sebuah penyakit gitu ya, misalnya tentang wabah, lahir sebuah wabah gitu ya. Dan tentu wabah ini akan dipengaruhi juga dengan data penduduknya. Apakah penduduk penduduk yang ada di wilayah tersebut merupakan eh, wilayah yang padat, ya, wilayah padat penduduk. Kemudian dari segi ekonominya, bagaimana? Apakah dari ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas dan seterusnya. Jadi eh, sebuah data gitu ya, apalagi bicara tentang angka, itu bisa saling berhubungan, begitu. Jadi eh, kita pun di bidang kesehatan juga membutuhkan data-data yang di luar itu. Ya tadi misalnya data kependudukannya, data sosioekonominya, sosiodemografinya, tingkat pendidikannya, pekerjaannya gitu. Jadi semua saling berkolaborasi. Statistik adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data tentang bidang kegiatan tertentu dan mengambil kesimpulan dalam situasi di mana ada ketidakpastian dan variasi. Misalnya ya, statistik pun tidak semata-mata berkaitan dengan susunan angka yang membosankan. Nah, kadang diselingi dengan sederetan grafik. Metodologi dan teori statistik modern telah membuat lompatan yang jauh lebih maju
daripada hanya sekedar kompilasi grafik dan tabel angka. Statistik meliputi berbagai metode dan konsep yang sangat penting dalam semua penyelidikan yang melibatkan pengumpulan data dengan cara eksperimentasi, observasi, yang kemudian nanti disimpulkan, dan juga bisa sampai dianalisis datanya. Ya, contohnya tadi, bahwasanya lahir sebuah wabah gitu ya, misalnya COVID. Eh, COVID-19 gitu ya. Kita mau menganalisis kenapa sih di wilayah tersebut sampai di klaster itu COVID-nya itu sangat tinggi, tidak bisa terkendali gitu ya. Apakah ada hubungannya dengan tingkat pendidikan? Nah, itu bisa dianalisis, bisa diuji hubungannya, tingkat keeratannya bagaimana, apakah berpengaruh, apakah berhubungan gitu. Eh, atau dari segi ternyata perilaku PHBS-nya gitu ya, apakah berhubungan dengan tingkat COVID yang meningkat di wilayah tersebut. Nah, itu jadi sampai bisa dianalisis. Nah, kemudian dari situ justru kita mendapatkan informasi ketika misalnya PHBS itu erat kaitannya, ada hubungannya dengan peningkatan prevalensi COVID. Nah, otomatis itu bisa dibuat kebijakan bahwasanya setiap apa namanya keluarga gitu ya wajib misalnya cuci tangan, kok setiap keluarga setiap anak-anak gitu ya, anak-anak SD atau sekolah atau bahkan sampai lansia pun ada kebijakan bahwasanya satu harus cuci tangan ya sebelum makan atau sesudah beraktivitas atau menggunakan masker ya wajib menggunakan masker ketika keluar rumah. Nah, dari analisis data itu justru bisa melahirkan kebijakan gitu. Oke, ini sejarah ya. Jadi pada abad ke-17 sudah dikenal dengan istilah gambling. Kemudian di tahun 1749, Marquis de Laplace mulai memperkenalkan teori adanya peluang. Ya, teori peluang. Tahun 77 sampai 1853, Carl Friedrich memperkenalkan teori normal curve of error. Kemudian berkembang lagi di tahun 1822 sampai 1911, Francis Galton memperkenalkan korelasi dan regresi. Tahun 1857 sampai 1936, Carl Person mengenalkan jurnal Biomerdeka. Tahun 1900-an kemudian dikenal tuh uji chi-square ya. Jadi menguji hubungan dua variabel. Pada abad uji chi-square X kuadrat ya. Jadi memang di uji chi-square itu tabelnya harus eh istilahnya apa? Cross ya, harus di X, harus di cross. Jadi diuji itu harus ditabel 2 kali 2 gitu ya. Kemudian 3 kali 3 dan seterusnya. Pada abad ke-20, William S. Gosset memperkenalkan distribusi T dan Sir Ronald Fisher memperkenalkan distribusi F yang dikenal dengan uji Fisher-Esat ya sampai sekarang. Penggunaan statistik pada masa sekarang sudah sangat menyeluruh, bisa di bidang ilmu pengetahuan, astronomi, biologi, psikologi, linguistika, bahkan sampai di bidang kesehatan. Kemudian pembagian statistik, ada yang namanya statistik deskriptif, merupakan kegiatan mulai dari pengumpulan data sampai mendapatkan informasi dengan jalan menyajikan, menganalisis data yang telah terkumpul atau ya memang sengaja dikumpulkan data-data itu. Misalnya, informasi yang diperlukan dalam sensus penduduk untuk menggambarkan karakteristik penduduk pasti ada umur, jenis kelamin, status perkawinan. Nah, itu memang diperlukan untuk sensus penduduk. Kemudian statistik inference atau statistik induktif merupakan kumpulan cara atau metode yang dapat mengeneralisasi nilai-nilai dari sampel yang sengaja dikumpulkan menjadi nilai populasi. Misalnya data-data dari Riskersdas ya, tahun 2018. Kalau sekarang sudah berubah ya, Riskersdas itu menjadi SKI, Survei Kesehatan Indonesia gitu. Jadi sudah beralih.
dan itu lebih lengkap ya. Penelitian dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susesnas, dilakukan pengambilan sampel sesuai dengan blok sensus yang terpilih. Hasil-hasil yang didapatkan merupakan gambaran sosial ekonomi di Indonesia. Kegiatan statistik modern yang pertama ada data. Data atau datum adalah kumpulan fakta dari hasil pengukuran. Ada suatu variabel atau karakteristik, ya, fakta adalah suatu hal yang menjadi kenyataan dan apa yang sebenarnya terjadi atau berlangsung saat itu. Misalnya data bicara data berat badan, ya. Variabelnya adalah berat badan. Datanya pasti hasil dari berat badan itu, gitu. 60 kilo, 65 kilo, 68 kilo, dan seterusnya. Ya. Kemudian variabel jenis kelamin, maka datanya ada hasilnya, datanya laki-laki, perempuan, perempuan, terus dan seterusnya sampai jumlah sampel yang diinginkan, gitu. Kalau dilihat dari sumber data itu ada data primer, data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber informasi. Contohnya survei, observasi, kemudian eksperimen. Sudah berapa kali ibu melahirkan? 2 kali. Ya, itu dari data primer. Jadi data primer itu adalah data yang digali dari informan langsung, dari responden langsung. Nah, berapa umur ibu saat hamil? 25 tahun. Berapa kali ibu merasakan pergerakan janin? 20 kali misalnya. Dan seterusnya. Jadi data-data yang didapatkan langsung dari respondennya sendiri. Keuntungannya adalah pasti ya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Namun kelemahannya butuh waktu, biaya, dan tenaga. Apalagi sampelnya dalam jumlah banyak gitu ya, populasinya dalam jumlah banyak, maka sampel yang dihitung 100 lebih gitu ya. Maka ketika mengambil data yang data itu banyak sampai 100 lebih, jika peneliti gitu ya, jika peneliti kesulitan, maka ini bisa ditambah ya, minta bantuan peneliti 2, peneliti 3, dan seterusnya. Yang pasti antara peneliti peneliti 1, 2, dan 3 ini sudah harus apersepsi. Jadi tidak boleh beda-beda gitu. Misalnya kalau data-data kuantitatif gitu ya, yang bicara angka, tentu istilahnya akan mudah gitu ya, akan mudah seseorang mendapatkan data. Jadi tinggal mungkin sebar kuesioner ya, masing-masing peneliti 1, 2, 3 tidak istilahnya tidak kesulitan gitu karena datanya akan diolah dari hasil scoring gitu ya, dari hasil scoring kuesioner tersebut. Namun kalau untuk penelitian-penelitian yang kualitatif gitu, yang metodenya adalah dengan observasi, wawancara, ya harus apersepsi gitu. Karena yang tahu kebutuhan respondennya berapa, yang tahu pertanyaan apa saja yang mau digali gitu ya dari responden tersebut, ya dari peneliti itu sendiri gitu. Selanjutnya ada data sekunder. Nah, kalau data sekunder itu data yang diperoleh dari instansi, badan lembaga, institusi, dan seterusnya. Bisa juga digunakan untuk memperkaya latar belakang, ya. Jadi pada KTI atau skripsi, jadi pada pembuatan latar belakang, sebelum ada justifikasi gitu ya, sebaiknya memang mencantumkan studi pendahuluan ataupun penelitian yang sudah diteliti di wilayah tersebut, gitu, yang tentu relevan dengan tema penelitiannya. Kemudian contoh data kematian bayi, data jumlah cakupan air bersih, data jumlah rumah sehat, jumlah pus, pengguna nafsa ya di BKKBN, BNN, ini bisa diperoleh dari profil. Ya, profil puskesmas misalnya, profil puskesmas X itu bisa atau data-data dari tadi SKI ya Survei Kesehatan Indonesia.
SKI itu ada yang tingkat nasional gitu ya, ada yang tingkat daerah, itu juga ada. BKKBN. Nah, apalagi sekarang sudah sangat dimudahkan ya dengan adanya website gitu ya. Kita bisa mengakses data-data yang kita butuhkan gitu. Ya, jadi sangat-sangat sudah dipermudah gitu. Kemudian keuntungannya ada data sudah tersedia, siap untuk dianalisis dan tidak membutuhkan waktu lama. Namun kelemahannya belum tentu cocok dengan kebutuhan penelitian. Seringkali variabel itu kurang, pengumpulan datanya juga tidak bisa dikontrol. Nah, jadi teman-teman bisa kok meneliti gitu ya atau menganalisis, menguji data dari data sekunder. Jadi misalnya di data SKI, Survei Kesehatan Indonesia, itu kan banyak sekali. Ya, mulai ada penyakit menular, terus jumlah tenaga kesehatan, kemudian kalau tidak salah ya ada cakupan pelayanan kesehatannya. Nah, itu bisa dihubungkan. Jadi dari data itu kita tidak perlu sebar kuesioner, kita tidak perlu wawancara juga, tapi kita mengolah data sekunder. Misalnya, hubungan capaian program imunisasi gitu ya dengan kejadian ISPA misalnya atau TB ya misalnya kalau apa namanya imunisasi kan ya BCG itu kan pasti untuk TB. Nah, itu juga bisa atau ISPA juga boleh. Kalau ISPA yang berlarut-larut kan bisa juga terindikasi kena TB. Itu juga boleh. Jadi dari data sekundernya saja gitu. Namun memang betul kelemahannya kan kita tidak bisa mengkontrol dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, artinya misalnya inklusinya apakah di sekitar rumah balita itu atau anak itu orang tuanya ada yang merokok, mbahnya merokok, kemudian apa namanya bapaknya merokok, ya, atau memang dekat dengan polusi udara. Nah, kita kan nggak bisa me, apa namanya ngetouch itu ya, bahwasanya banyak sekali faktor confoundingnya, banyak sekali faktor-faktor perancunnya yang kita tidak bisa mengkontrol itu, ya, karena memang kita tidak langsung secara langsung terjun ke lapangan karena kita pakai data sekunder. Ada lagi data tertier, data yang sudah dipublikasikan. Biasanya digunakan untuk membandingkan di bab skripsi. Misalnya, ada data dari jurnal, data dari artikel, data dari KTI, skripsi, tesis, maupun sampai disertasi. Hal ini mudah diperoleh, mudah diakses, dan juga tidak butuh biaya yang besar. Namun, terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Jadi kemungkinan kadaluarsa. Nah, kadang yang peneliti kurang saya kurang teliti gitu ya. Oh, ada data di sebuah artikel, katakanlah artikelnya Dewi gitu ya. Artikelnya Dewi ini di situ ada data tentang jumlah prevalensi kanker se-Indonesia misalnya. Nah, udah diambil aja gitu. Tapi kadang peneliti tidak detail tahun berapa artikel itu diterbitkan. Misalnya Dewi menerbitkan artikel di tahun 2018. Oke, itu masih bisa dipakai karena kita kan boleh itu 10 tahun ke belakang, ya kan? Artinya misal 2025 kan minimal 2015. Si Dewi artikelnya keluar 2018. Tapi Dewi ini mengeluarkan artikel di tahun 2018. Apakah data yang digunakan juga tahun 2018? Belum tentu. Bisa aja dia di tahun 2018, 5 tahun ke belakangnya lagi. Nah, bisa aja itu data di tahun 2013, ya, di tahun 2014. Nah, itu kadang tidak telitinya di situ, maka harus diperhatikan. Kalau bisa mencari data itu ya dari sumbernya. eh Apa namanya? Misalnya tadi dari data survei Kesehatan Indonesia, SKI, Riskesdas, BKKBN, itu malah justru valid karena mereka update.
gitu. Jadi harap berhati-hati ketika mengambil data dari jurnal yang sudah terbit. KTI pun sama, apalagi KTI ya, itu kan eh, dia mengerjakannya tahun berapa pasti ngambil datanya ya sebelumnya gitu. Tidak mungkin data yang saat-saat itu digunakan gitu. Maka harus teliti. Kemudian jenis data. Jenis data itu ada data kuantitatif. Kuantitatif itu adalah data yang bentuknya numerik atau bilangan yang diperoleh dari hasil menghitung atau mengukur dan bisa dijumlahkan. Misalnya usia, ya, pasti datanya numerik, kan ada angka 20 tahun, 25, 17 dan seterusnya. Tinggi badan tentu 150 cm, 155 cm, dan seterusnya. Jumlah balita yang telah mendapatkan imunisasi gitu, itu juga bisa. Oh, di RT, misalnya ya kalau kita bicara RT 1, jumlah balita yang telah diimunisasi ada 5 balita. Nah, itu kan menyebutkan angka. Kemudian data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari melihat sifat dan merupakan data keterangan, bukan bilangan. Ya, misalnya pernyataan terhadap keluarga berencana, apakah setuju, kurang setuju, tidak setuju. Agama, Islam, Kristen, Hindu, dan seterusnya. Ya, data kualitatif biasanya memang digunakan untuk menggali data yang istilahnya memang itu harus ditanyakan pada responden langsung. Misalnya saja pada seorang peneliti ingin menggali informasi tentang eh, makanan, pantang makanan atau makanan tabu yang dimakan ibu menyusui, ibu nifas, ya pada wilayah X misalnya. Nah, eh, kita tidak bisa menanyakan hal itu pada kepala desanya, kita tidak bisa menanyakan itu kepada eh, apa namanya kepala puskesmas misalnya. Dan data itu juga istilahnya kalau mau dikuantitatifkan takutnya bias. Ya, karena kalau kuantitatif kan kita tidak langsung, kita nyebar kuesioner, instrumen gitu ya. Kemudian responden hanya mengisi setuju, tidak setuju, kurang setuju, atau ya tidak benar salah. Nah, eh, mungkin saja pada saat pengisian kuesioner yang itu bisa membuat bias. Maka harus ditanyakan langsung. Siapa yang menanyakan? Yang menanyakan adalah peneliti tersebut. Ya, menanyakan misalnya apa saja sih yang tidak boleh dimakan pada wanita menyusui di suku X misalnya, ya. Karena yang banyak pantang makan, banyak hal-hal tabu itu biasanya memang yang masih daerah itu yang masih punya suku gitu ya, karena masih memegang erat kebudayaan. Nah, itu kan tidak bisa kita hanya nyebar kuesioner kemudian mereka mengisi, tidak bisa demikian. Maka peneliti harus langsung mewawancarai. Nah, itu adalah data kualitatif. Jadi nanti dari hasil wawancara, apa yang ibu tersebut atau responden tersebut utarakan, itulah yang nanti kita tulis. Nah, yang kita tulis, kemudian kita interpretasikan hasilnya, kita ceritakan hasilnya. Begitu, itu untuk data kualitatif. Kemudian ada data diskrit, data yang berbentuk bilangan bulat yang diperoleh dari hasil menghitung. Ya, seperti jumlah anak dalam keluarga, jumlah penderita penyakit TB, jumlah kecelakaan di jalan raya, jumlah kakak yang punya jamban, jumlah kematian. Nah, itu kan data diskrit, datanya tuh bulat karena hasil dari menghitung gitu. Ada lagi data kontinu, data yang diperoleh dari hasil mengukur dan merupakan bilangan pecahan. Misalnya,
berat badan. Ya, berat badan itu kalau instrumennya adalah timbangan digital, maka pasti yang keluar itu ada komanya. Nah, itu namanya data kontinu. Jadi misalnya eh, kadar HB ya 13,5, tinggi badan 162,5, kadar debu di udara itu juga ada pakai alat. Nah, itu biasanya memang ada komanya. Terus kemudian jika menemukan data kontinu lagi, misalnya didapatkan hasil 13,88888 terus gitu ya, maka itu bisa dibulatkan juga menjadi 13,9 atau misalnya 0,00000 terus ya, bisa dibulatkan menjadi 0,001 begitu. Itu namanya data kontinu. Penggolongan data untuk analisis ya ada data numerik, data dalam bentuk angka. Tadi contohnya tinggi badan 165, 170. Ada lagi namanya data kategori, data yang dikelompokkan ya. Jadi dari data tinggi badan tadi kemudian dikategorikan apakah tinggi badannya termasuk kategori tinggi badan yang tinggi atau tinggi badan yang rendah. Misalnya lagi eh, pada data tingkat pengetahuan wanita usia subur ya tentang kanker payudara. Ya, setelah mendapatkan skor, responden satu mendapatkan skor 70, responden 2 mendapatkan skor 80, gitu ya dari hasil apa kuesioner tentang kanker payudara. Nah, dari responden-responden itu semua, sampai misalnya ada 100 responden, kemudian kita kategorikan berapa responden yang di tingkat pengetahuan baik tentang kanker payudara, berapa responden di tingkat pengetahuan cukup tentang kanker payudara, dan berapa responden di tingkat pengetahuan rendah tentang kanker payudara. Nah, itu namanya data kategori. Dari data numerik yang kemudian dikategorikan. Kemudian cara pengumpulan data, ya, mulai yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Dapat digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya fakta, seperti umur, pekerjaan, pendidikan, penyakit yang pernah diderita. Bisa untuk mengetahui sikap, bisa untuk mengetahui pendapat, pengalaman, ya, misal tentang prosedur pelayanan kesehatan di puskesmas itu bisa. Keuntungannya fleksibel karena urutan pertanyaan tidak harus sesuai dengan daftar pertanyaan. Dan kadang jawaban yang diperoleh itu bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya dari responden itu. Biasanya kalau metode wawancara itu untuk data-data kualitatif, jenis penelitian kualitatif ya. Jadi apa kita sudah ada instrumen ya, pegangan instrumen ada 10 pertanyaan. Kadang pertanyaan nomor satu yang kita tanyakan itu bisa responden itu bisa menjawab pertanyaan nomor 7, nomor 8 begitu. Ya, fleksibel. Nah, kekurangannya tentu membutuhkan tenaga, waktu, biaya yang besar. Ya, kadang responden itu kan ada yang cerita tuh lama sekali. Nah, itu. Nah, kadang bisa menimbulkan kesalahan atau bias berasal dari pewawancara maupun responden. Misalnya pertanyaan tuh terlalu banyak. Jadi lelah gitu. Yang tadi itu sebenarnya udah ditanyakan lagi kan jadi lelah respondennya. Ya. Kemudian data akan menurun secara umum lama ya. Jadi wawancara itu tidak boleh lebih dari 1,5 jam. Itu cukup gitu. Adalah pertanyaan, oh ini angket ya. Angket adalah pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Keuntungannya tentu murah, tidak membutuhkan tenaga, dan itu bisa diulang kalau si angketnya ini sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Ya, jadi misalnya di wilayah A itu sudah diuji tuh angket itu ya valid dan reliable. Kemudian
mau meneliti dengan penelitian yang sama di wilayah X gitu ya, secara demografi berbeda. Ya, misalnya ini di desa, ini di kota, itu bisa digunakan lagi. Nah, karena sudah diuji gitu. Kerugiannya jawaban tidak spontan. Banyak juga yang nggak respon gitu ya. Yaitu tidak mengembalikan daftar pertanyaan yang diterima. Ada pertanyaan yang mungkin dilompati, tidak dijawab karena nggak paham. Pengiriman kembali daftar pertanyaan terlambat, jawaban tidak diisi, tidak dapat digunakan pada responden yang buta aksara. Untuk mengatasi non-responden dapat dilakukan kunjungan rumah. Jadi misalnya responden kita sudah dihitung gitu ya, didapatkan 100, tapi yang angket yang kembali hanya 80, maka sisanya itu boleh diulang. Ya, boleh didatangi, kemudian bisa ditunggu gitu ya, kita mendampingi, tapi jangan sampai menjudgment gitu ya. Ayo Bu, cepat segera diisi, jangan gitu ya, tapi kita lakukan pendekatan gitu. Kemudian ada lagi pengamatan atau observasi, merupakan salah satu cara pengumpulan data yang biasa digunakan untuk studi kualitatif, tapi dapat juga untuk studi kuantitatif, terutama untuk membuktikan kebenaran jawaban. Misal, pengamatan kondisi sarana air bersih, kondisi lingkungan rumah sakit. Ya, misalnya pada data DB, suatu wilayah itu melaporkan eh, angka apa namanya? Angka jentiknya gitu ya, angka jentiknya itu 90 sampai 100%. Ya, sorry, gini. Misalnya suatu wilayah gitu ya didapatkan eh, hasil gitu ya, laporan hasilnya itu 0 jentik gitu ya, 0 jentik. Namun setelah dilakukan observasi, ternyata banyak sekali kok banyak genangan-genangan air yang itu ada jentiknya. Banyak ban-ban bekas yang itu tidak digunakan ditumpuk. Banyak juga penumpukan-penumpukan sampah ya, sampah plastik, kok sampah, tong sampah, penumpukan tong sampah yang itu tidak ditutup. Nah, maka kan tidak sinkron nih. Nah, itu digunakan pada observasi itu. Jadi punya apa namanya punya instrumen, eh, ada checklist biasanya kalau observasi itu gitu. Kemudian ada pemeriksaan, bisa berdasarkan pemeriksaan lab, pemeriksaan fisik, radiologi, pemeriksaan darah, pemeriksaan kualitas air dan lain sebagainya. Kalau pengolahan data, ya, kalau kita bicara statistik, ya pasti akan sangat familiar dengan pengolahan data. Ada editing, jadi memeriksa kuesioner dengan tujuan agar data yang masuk bisa diperoleh dengan baik. Misalnya balita, ya, tapi yang didata pendidikan SD kelas 2. Kemudian codingnya memberi kode atau tanda tertentu. Ya, misalnya ISPA itu kodenya 1, tidak ISPA kodenya 2. Kemudian processing, proses memasukkan data ke komputer untuk dianalisis. Ya, biasanya menggunakan software tertentu untuk processing. Kemudian cleaning, proses pembersihan data setelah data itu dientry ke dalam komputer. Analisisnya ada analisis univariat. Ya, kalau analisis univariat itu hanya menggambarkan, menjelaskan secara deskriptif karakteristik dari masing-masing variabel. Kalau analisis bivariat itu sudah mulai menghubungkan antara variabel terikat dan bebas, ya, independen, bebas, dan dependen terikat. Kalau multivariat itu menghubungkan beberapa variabel. Jadi variabel independennya mungkin lebih dari 2, ya, dengan satu variabel dependen. Nanti dibandingkan variabel independen mana sih yang paling berhubungan. Nah, itu namanya analisis multivariat. Baik, sekian teman-teman untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.